Hari waktu istirahat kedua, Cika duduk di bangkunya, wajahnya pucat dan matanya sembab. Tania dan Alia yang menyadarinya langsung menghampirinya. Cika, besok kita belajar bareng yuk. Nggak bisa, aku sibuk. Kenapa sih kamu akhir-akhir ini nggak bisa terus? Cika diam, ia hanya menggenggam lengan bajunya, menutupi bekas luka yang mulai memanjang. Tangannya gemetar. Bel berbunyi, semua kembali ke tempat duduk. Saat pelajaran berlangsung, Cika menatap kosong keluar jendela. Kepalanya penuh suara-suara, suara ibunya, suara pikirannya sendiri. Kamu nggak berguna, kamu cuma beban, semua lebih baik tanpamu. Cika menutup matanya, berusaha menghentikan suara-suara itu tapi sia-sia. Dan pulang berbunyi. Sore hari, Cika baru pulang sekolah. Ia memasuki rumahnya. Ibunya duduk di sofa, wajahnya penuh amarah. Kamu pulang juga akhirnya? Aku ada tugas kelompok. Alasan, aku capek kerja buat anak yang gak berguna kayak kamu. Mau sekolah tapi nilai kamu kayak sampah. Kamu hidup tapi cuma nyusahin. Ibunya mendorong Cika hingga tersungkur ke lantai. Ibunya mengambil sapu yang ada di sebelahnya dan melemparkannya ke sembarang arah. Kalau kamu gak bisa bikin hidupku lebih mudah, buat apa kamu ada? Mati aja sekalian. Ibunya langsung pergi meninggalkan Cika sendirian. Cika langsung meringkuk dan menangis. Ayah, Cika capek. Andai ayah masih ada, ayah pasti jadi orang pertama nenangin Cika. Ia langsung menatap pergelangan tangannya yang sudah penuh goresan. Tidak lama akhirnya Cika tertidur di tikar. Cika pun terbangun dan bersiap-siap untuk pergi bersekolah. Siang hari, Cika duduk di kantin, memandangi makanannya tanpa menyentuhnya. Tania, Alia, Zahra, Faisal, Lingga, dan Olan melihatnya cemas. Cika, makanlah sedikit. Cika datar tanpa menoleh. Aku nggak lapar. Kamu kayaknya makin kurus deh. Kamu sakit ya? Iya tuh, kamu lagi sakit ya? Jawab dong. Jika kita serius, kamu berapa hari ini beda ada apa? Kalau ada masalah tuh cerita aja, gak apa-apa. Aku nggak apa-apa teman-teman, aku cuma capek aja. Tiba-tiba Cika bangkit dan yang lain saling berpandangan semakin khawatir. Sahabat-sahabatnya pun langsung menyusul Cika. Malam, lampu mati. Cika duduk di lantai, hanya diterangi cahaya ponselnya. Di tangannya ada secari kertas dan pulpen. Cika berbisik membaca suratnya. Maaf, aku sudah mencoba, tapi aku terlalu lelah. Aku bukan anak yang baik. Aku juga bukan teman yang baik. Aku nggak pantas ada di sini. Ia menarik nafas panjang, menutup matanya. Tangannya meraih sesuatu di bawah meja. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, pintu terbuka kasar. Ibunya masuk, wajah penuh amarah. Kenapa kamar masih berantakan? Kamu mau bikin aku gila? Aku muak sama kamu. Ibunya meraih rambut Cika dan menariknya kasar. Kalau kamu nggak ada, hidupku akan lebih mudah. Cika membeku. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan manapun. Setelah ibunya pergi, Cika terduduk di lantai, nafasnya tersenggal-senggal. Cika berbisik, matanya kosong. Kalau aku nggak ada, semua lebih baik. Ia menatap kertas di tangannya, lalu menggores tangannya.
Siang hari, langit mendung. Cika duduk di kursi kelas sambil memegang surat dan melamun. Dari kejauhan, Tania, Alia, Olan, Faisal, dan Lingga melihat Cika sedang merenung. Mereka langsung menghampirinya. Cika, kamu ngapain sendiri di sini? Olan berbicara sambil merebut surat yang dipegang oleh Cika. Semuanya langsung membaca surat itu dan mereka terkejut. Cika terkejut dan buru-buru merebut suratnya, namun itu nihil. Cika, ini apa? Cika, kamu kenapa nggak bilang ke kita sih kalau ada masalah? Cika, jangan lakukan ini. Kamu nggak sendiri, kamu masih punya kita. Tapi aku capek, aku nggak kuat. Guru BK yang melihat itu pun langsung menghampiri mereka dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Sahabat Cika pun menjelaskan apa yang terjadi. Tadi pas kita ketemu Cika lagi pegang surat ini, Bu. Isinya suratnya kayak mau pamitan bunuh diri gitu. Tapi saya nggak tahu maksud dari isinya yang bunuh itu apa. Sayang, Ibu tahu ini berat. Kalau kamu tanggung sendiri, kamu masih punya sahabat, atau kamu bisa cerita sama guru BK kayak Ibu. Cika menatap mereka. Air mata menggenang di matanya lalu pecah. Ia menangis, tubuhnya bergetar. Tania dan Alia langsung memeluk dan menenangkan Cika. Setelah kejadian tadi, guru BK ini langsung menghubungi wali murid Cika. Assalamualaikum Ibu, apa benar ini wali murid dari Cika kelas 8E? Waalaikumsalam. Iya benar, saya wali murid dari Ananda Cika. Ada apa ya, Bu? Jadi begini Bu, tadi teman-teman Cika cerita ke saya bahwasanya beberapa hari ini Ananda Cika kurang fokus dan lebih banyak melamun. Jadi di sini saya berniat untuk mengundang Anda ke sekolah dengan tujuan meluruskan masalah Anda dengan Ananda Cika. Oh, baik. Kapan, Bu? Besok Bu, jam 10 pagi di ruangan BK. Baik, Bu. Terima kasih atas informasinya. Keesokan harinya, Ibu Cika langsung datang ke sekolah Cika. Baik, dengan Ibu Ananda Cika, di sini saya bukannya mau ikut campur dengan masalah Ibu dan Cika, tapi tolong Ibu lebih menjaga perasaan dari Ananda Cika agar tidak sampai terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Maksudnya apa ya, Bu? Mohon maaf, saya kurang paham. Jadi begini Bu, kemarin teman-teman Cika cerita ke saya bahwasanya beberapa hari ini Ananda Cika kurang fokus dan lebih banyak melamun. Jadi di sini saya berniat untuk mengundang Anda ke sekolah dengan tujuan meluruskan masalah Anda dengan Ananda Cika. Guru BK itu pun langsung memberikan surat itu kepada Ibu Cika. Ibu Cika pun langsung menangis saat membaca itu. Dia pun sadar bahwa selama ini dia sudah sangat jahat kepada anaknya sendiri. Ya ampun, Bu. Saya juga baru tahu kalau ternyata Cika sudah begini. Iya Bu, saya menyarankan lebih baik Ibu minta maaf saja ke Ananda Cika. Saya tahu seberapa berat dia menanggung semua ini. Baik Bu, terima kasih banyak ya sudah memberitahu saya tentang Cika. Kalau Ibu tidak bilang, saya nggak akan tahu kalau Cika begini. Iya Bu, sama-sama. Sebentar lagi sudah jam pulang. Lebih baik Ibu menyambut Ananda Cika di rumah. Ibu Cika pun berpamitan kepada guru BK dan berterima kasih. Saat pulang sekolah, di rumah, Ibu Cika menanti anaknya pulang dari sekolah. Pintu terbuka dan menampilkan Cika yang tersenyum. Ibu Cika pun membalas senyuman dan berjalan ke arah Cika. Nak, Ibu minta maaf ya. Kalau semenjak ayah kamu meninggal, Ibu gak mendidik kamu secara baik. Ibu selalu membentak kamu, marah ke kamu, gak pernah mengapresiasi kamu. Ibu, tapi minta maaf pun jika
Boleh sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelas 8F. Ya baik, mari kita saksikan penampilan dari kelas 8C dengan judul Terjebak dalam Pusaran Kecewa. Beri tepuk tangan untuk kelas 8C. Safa adalah seorang remaja yang dulunya sangat ceria. Namun seiring berjalannya waktu, ia harus bisa menjalani hari-harinya dengan berpura-pura tersenyum. Apalagi semenjak orang tuanya berpisah, ia semakin terpuruk lagi. Pagi itu, Safa sudah berada di sekolah dan sedang berjalan menuju ke kelasnya. Namun, saat di perjalanan, ia tak sengaja mendengar suara Hafiz dan teman-temannya yang sedang berbincang. Aku dengar Safa itu sebenarnya anak haram loh. Serius, pantesan aja dia gak bener, orang ibunya aja gitu. Safa yang mendengar hal itu terkejut. Ia bingung bagaimana bisa teman-temannya berkata seperti itu. Segera Safa berjalan menuju ke kelasnya. Akbar yang melihat hal itu pun terkejut. Ia ingin memastikan apakah hal itu benar atau hanya fitnah yang tak sengaja tersebar. Terlintas di pikirannya untuk bertanya langsung pada teman-teman Safa. Pasti teman-teman Safa tahu ini. Aku harus memastikan ke mereka. Safa yang tengah duduk di kelas itu terlihat sangat murung. Ia takut topik pembicaraan Hafiz dan teman-temannya itu akan tersebar ke teman-teman lainnya. Ia takut akan dijauhi dan dijuluki anak haram. Nadine dan Putri yang baru saja sampai di kelas melihat Safa yang hampir menangis dan terlihat cemas. Loh, Safa, kamu kenapa? Kok dari tadi murung terus? Safa, kenapa sedih? Coba deh cerita sama kita. Gak apa kok, aku cuma lagi bad mood aja hari ini. Jujur aja Safa, cerita aja sama kita. Kita kan juga teman kamu. Udah, gak apa-apa, biarin aja dulu Din. Mungkin dia lagi ada masalah pribadi. Ya udah Safa, kita ke kantin dulu ya. Kalau kamu butuh kita ada di kantin. Akbar yang mendengar pembicaraan mereka semakin yakin bahwa apa yang menjadi topik pembicaraan Hafiz dan teman-temannya kemarin adalah fitnah. Saat Nadine dan Putri berada di kantin, Akbar mengambil mereka dan mengajak mereka berbicara. Iya, Putri, Nadine, kalian sudah tahu tentang Safa. Loh, emang Safa kenapa? Tentang fitnah yang ada soal dia. Hafiz sama teman-temannya cerita tentang sesuatu yang gak harusnya mereka sebar. Jadi itu yang bikin Safa sedih. Bisa jadi, kan itu privasi dia. Pantesan dia murung terus. Nanti kita coba bicara lagi sama Safa deh. Nanti aku bantu deh. Nanti aku tegur Hafiz biar gak nyebar fitnah kayak gitu lagi. Makasih ya Bar bantuannya. Nanti kita coba tenangin Safa. Mereka pun pergi setelah perbincangan itu. Setelah pulang sekolah, Safa memutuskan bercerita pada Nadine dan Putri soal masalahnya tadi pagi. Nadine, Putri, kenapa Safa? Aku mau cerita soal tadi pagi. Jadi, aku tadi pagi gak sengaja dengerin Hafiz sama teman-temannya lagi cerita soal aku. Mereka cerita kalau aku tuh anak haram, padahal itu enggak. Dan mereka bercandain hal itu. Aku takut fitnah itu akan kesebar, malah bikin aku dijauhin. Tenang aja Safa, nanti kita bantu tegur Hafiz kok. Udah, sekarang kamu tenang aja, pasti semuanya baik-baik aja kok. Keesokan harinya, fitnah itu semakin menyebar. Banyak teman kelas Safa yang bertanya soal fakta itu. Safa tidak menjawab karena sudah pasrah tentang fitnah yang menyebar itu. Kalian tahu gak sih, Safa itu anak haram loh. Tahu dari mana? Jangan bohong loh. Kita tahu dari Hafiz kemarin. Dia cerita pas di taman, jadi kita gak sengaja denger. Nai, coba tanya ke dia. Safa, kata Hafiz, kamu anak haram ya? Betul kan? Kalian kok nanya gitu sih? Dia pergi karena itu fakta. Iya nggak sih? Safa menghampiri Akbar dan teman-temannya di kantin. Sudah muak karena banyak anak yang bercerita tentang privasinya.
Teman-teman, aku udah capek ditanyain sama anak-anak. Ini semua gara-gara Hafiz. Dia nyebar cerita yang aneh-aneh tentang Safa. Sudah, jangan ribut. Mending kita tegur dia aja sekarang. Setuju, mereka udah keterlaluan. Mereka pun memutuskan menemui Hafiz yang ada di kelas. Apa maksud kalian? Kenapa kalian nyebar fitnah yang gak benar tentang Safa? Kan memang benar si anak haram. Itu gak benar, itu fitnah. Kalian dapat berita kayak gitu dari mana? Kamu gak perlu tahu anak haram. Kalian gak boleh ngehina kayak gitu. Kenapa kamu yang sewot? Ikut-ikut aja. Safa itu teman kita, wajar kita ngebela dia. Sekarang kalian minta maaf gak? Buat apa kita maafkan anak haram? Nah, betul. Semuanya diam. Kok kalian jadi ribut gara-gara aku sih? Aku gak mau kelas kita ribut kayak gini. Awas kalian gak minta maaf ke Safa. Keesokan harinya, Safa memutuskan untuk tidak masuk kampus sehari. Ia sangat cemas akan semakin diolok-olok oleh temannya. Tidak ada yang mau dicap sebagai anak haram. Safa pun sekarang bingung. Saat ia sedang duduk dan melamun, terpikir sesuatu olehnya sebuah ide yang bisa membantunya saat ini. Mungkin ada baiknya aku konsultasi ke psikolog. Siapa tahu aku bisa semakin tenang dan nemuin solusi. Safa pergi ke psikiater dan mencoba berkonsultasi. Saat ia sampai, ia langsung disambut ramah oleh dokter cantik bernama Erlin. Selamat pagi Safa, terima kasih sudah datang hari ini. Bagaimana perasaanmu? Pagi Bu, saya akhir-akhir ini sering cemas berlebihan, bahkan sampai sulit tidur kalau malam. Sudah berapa lama kamu merasakan ini? Mungkin sekitar 3 bulan terakhir, tapi lebih parah yang 2 minggu ini Bu. Soalnya saya akhir-akhir ini difitnah sama teman-teman saya. Saya nggak tahu harus apa. Kalau kamu merasa sesuatu itu bikin kamu cemas, coba deh kamu atur pernapasan kamu. Kamu bisa jawab sesuai yang terjadi sama kamu. Kalau makin parah, kamu bisa mencatat di buku kamu supaya nggak terlalu kepikiran. Terus anak-anak yang ngira itu beneran gimana Bu? Kontrol apa yang kamu bisa Safa. Selama itu nggak benar, ya biarin aja. Nanti juga fitnahnya meredah. Baik Bu, saya sangat berterima kasih atas sarannya. Iya, sama-sama. Semoga kondisi kamu lebih baik lagi ya. Saat malamnya, Safa yang biasanya tidak bisa tidur awal kini mencoba untuk menuliskan semua hal yang membuatnya cemas hingga akhirnya ia bisa tidur awal. Bahkan keesokan harinya, ia bisa lebih ceria dari hari sebelumnya karena ia Jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari drama ini adalah jangan menggunakan privasi orang sebagai candaan dan jangan menyebarkan hal-hal yang belum pasti kebenarannya. Sebelum kami memulai pertunjukan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kami adalah siswa dan siswi dari kelas 8A dan hari ini kami akan membawakan sebuah drama musikal yang bukan hanya menghibur, tetapi juga penuh makna. Pernahkah kalian memiliki teman yang selalu ingin menjadi pusat perhatian? Atau mungkin teman yang selalu merasa lebih hebat?
dari orang lain dan sulit menerima kritik? Nah, dalam drama ini kami akan membahas sebuah kondisi yang dikenal sebagai Narcissistic Personality Disorder atau yang sering disebut NPD. Di mana seseorang memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, sulit memahami perasaan orang lain, dan sering bersikap egois. Hal ini bisa berdampak pada persahabatan, seperti yang akan kita lihat dalam kisah yang kami tampilkan. Lewat cerita ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami bahwa setiap orang bisa berubah, dan persahabatan sejati bukan hanya tentang kebersamaan, tapi juga tentang pengertian dan kesediaan untuk menerima satu sama lain. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan drama musikal yang berjudul Sahabat Maafkan Aku. Selamat menyaksikan! Keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. and cuddle with me. You know how I like it when Rizal dan Rafael sedang bermain basket bersama teman-temannya. Rafael sedikit ketinggalan dalam permainan, namun Rizal tetap mendorongnya untuk terus maju, meskipun sering menunjukkan sedikit keegoisan. Ayo, jaga posisi, jangan mundur. I hope that some. Ya, aku tahu. Kayaknya kamu lebih cocok adu ego daripada main basket deh. Namanya juga pertandingan, kita harus menang kan? Setelah beberapa minggu berlalu, Rafael mulai menunjukkan sikap egois yang semakin jelas. Saat itu, Rizal sedang membantu Rafael mengerjakan tugas sekolah yang cukup sulit. Namun, Rafael sama sekali tidak berterima kasih. Bantu aku dong, soal yang ini aku gak bisa. Males, bisa ngerjain sendiri lah. Tapi tak mengapa. Harusnya tak begini. Di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri.
Rizaldi yang sudah tidak tahan dengan sikap Rafael akhirnya memutuskan untuk pergi. Saat itu Rizaldi duduk termenung sambil melihat foto-foto mereka berdua bersama. Tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang Kamu berubah, pertemanan kita sampai sini aja, El. di sini semuanya akan jadi lebih baik walau kita tidak lagi berlari bersama. Keesokan harinya, hal yang sama dilakukan oleh Rafael. Pagi itu, Rafael melihat-lihat foto kebersamaan mereka, mulai merasa kehilangan yang sangat dalam. Rafael mulai menyesali sikap egoisnya. Cerita terbaik dari Hai, masihkah luka itu? Kok aku gak sadar diri dulu ya? Aku egois banget, maafin aku. Tinggalkan saat kita masih bersama. Sal, aku datang bukan untuk membenarkan diriku. Aku terlalu egois, dan itu merusak semuanya. Sebenarnya aku juga tidak mau hal ini terjadi. Tetapi kamu juga harus tahu aku tidak bisa kamu perlakukan seperti itu. siapa yang paling benar, atau siapa yang selalu menjadi pusat perhatian. Persahabatan adalah tentang memahami, menerima, dan tumbuh bersama. Namun, terkadang ego membuat kita lupa bahwa kita tidak hidup sendiri. Hari ini kita telah melihat bagaimana keegoisan bisa merusak sesuatu yang berharga. Betapa mudahnya kita menyakiti hati orang lain yang peduli terhadap kita, hanya karena kita ingin selalu menjadi yang utama. Namun, kita juga belajar bahwa kesadaran, keberanian untuk berubah,
dan ketulusan hati mampu memperbaiki segalanya. Keegoisan yang dibiarkan tumbuh bisa menjadi lebih dari sekedar sifat buruk. Ia bisa berubah menjadi luka, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Dan jika terus dibiarkan, ia bisa menjadi sesuatu yang lebih dalam, sebuah gangguan yang disebut Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Ketika seseorang terlalu tenggelam dalam dirinya sendiri, ia perlahan akan merasa kehilangan. Namun, manusia selalu diberi kesempatan untuk berubah. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kesadaran. Jika kita berani mengakui, meminta maaf, dan belajar untuk memahami perasaan orang lain, maka kita masih bisa memperbaiki apa yang pernah rusak. Karena pada akhirnya kita semua bukan manusia yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha menjadi lebih baik. Ego yang tinggi akan meruntuhkan jembatan yang menghubungkan hati, tapi kerendahan hati akan membangun jalan yang menghubungkan kembali jiwa-jiwa yang terluka. Sahabat sejati bukanlah yang selalu membenarkanmu, tetapi berani menegurmu ketika kamu salah, dan tetap di sisimu ketika kamu berusaha untuk berubah. Ego! Jaga pikiran, jaga hati, sehat mental, hidup bahagia. Terima kasih. Ya, mari kita saksikan penampilan dari kelas 8B dengan judul Masa Putih Biru. Beri tepuk tangan. Kelas 8B memasuki istirahat. Pelajaran hari ini sudah selesai ya, kalian beristirahat. Lupa lagi. Maaf, kemarin aku ada alasan bilang aja kamu males kan? Maaf, apa-apa ini? Tak dengar kamu ya? Kemarin kan sudah bilang, jangan aku. Oh, sudah dia. Siapa jadi dia? Iya. Bang orang itu aja, kurang bersih itu. Sini biar aku aja. Apaan sih gitu dong, nangis mau jadi apa kamu kalau lemah kayak gini? Udah kita pergi aja. Muak aku lihat mukanya. Kakak dan teman-temannya mengadakan dia tergeletak lemah di lantai. Dia mencoba untuk berdiri, namun rasa sakit di bagian kakinya seolah tidak memberinya kesempatan. Dia hafalan ayo. Oh ya dia hafalan. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Ia merasa malu karena banyak siswa-siswi yang berlalu lalang di koridor sekolah. Ia merasa langkah kaki menghampiri dirinya, dan ia secara spontan menutup kepalanya menggunakan kedua tangannya. Kamu nggak apa-apa? Kok bisa sebatan ini? Aku nggak apa-apa kok. Gak usah kayak gitu, kamu lihat yang tadi, jadi santai aja. Ayo Pia, berdiri dulu. Makasih ya. Ya udah nggak masalah. Ayo ganti dulu, kebetulan aku bawa seragam cadangan. Lain kali kalau diginiin tuh melawan, jangan mau ditindas sama mereka. Ia mengangguk dan tersenyum kecil kepada Caca dan Cantika. Ia tak habis pikir atas apa yang Cantika dan Caca lakukan. Dari sisi Pia, Caca dan Cantika adalah anak yang jarang bersosialisasi, sekaligus murid baru yang ada di kelasnya. Makasih ya, bantuan kalian itu berguna. Iya, nggak masalah. Ngomong-ngomong, kamu kenapa kok bisa ketakutan banget gitu? Terus mereka juga sering banget menculik kamu sampai kamu trauma gini? Jadi, dulu mereka itu sahabat aku. Hah? Gimana? Jadi, dulu awal semester, sudah ada
kemana-mana habis banget. Semenjak rapotan dan aku mendapatkan nilai 100 dan ranking 1, mereka mulai mendahului aku dan merundung aku, mulai dari yang omongan aja sampai berani main tangan. Dia merasa Terus kamu kacau, terus kamu diam aja gitu, nggak ngelawan. Kayak kamu punya harga diri. Mungkin iya. Dia pernah basah pakaian air kita siram tadi. Aku merasa bersalah gara-gara kenal sama dia. Aku takut ada yang laporin. Gak usah buang-buang waktu pakai ngerasa bersalah gitu deh kalian. Dia gak akan berani ngelaporin kita. Ingat kan waktu di sini tuh ibu aku. Jadi gak mungkin dia berani macam-macam. Tapi aku nyesel. Mungkin iya. Iya Raka, kita gak mau kena kita skor. Makanya nurut sama aku aja, dijamin aman deh kalian. Jangan bikin kita kena skor, please. Iya Raka, jangan bikin kita kena skor. Sana deh, pergi aja kalian. Dia termenung di tempat duduknya. Ia memandang lantai dengan tatapan kosong. Apa yang kakak dan teman-temannya lakukan dan kata-katanya masih terbayang-bayang di pikirannya. Kakinya terus-terusan mengetuk bagian pijakan meja, menandakan hatinya tak tenang. Caca dan Cantika menghampiri Via. Caca mengangkat tangannya untuk menempuk bahu Via, namun Via secara spontan menunduk dan mencoba melindungi dirinya seolah takut kejadian kemarin terulang. Ayo, jadikan yang kemarin. Kalian. Baiklah, ayo. Kamu kira siapa? Raka sama teman-temannya? Iya. Sama kemana? Mereka bertiga berjalan berdampingan. Rasa penasaran Via tak terhenti. Hatinya terus mempertanyakan mereka akan kemana, apa yang mereka lakukan, apa mereka akan seperti Raka. Hal itu terus terulang di pikiran Via hingga akhirnya mereka bertiga sampai di depan pintu ruangan kepala sekolah. Ia melihat ke arah pintu tersebut dan rasa takut menyelimuti dirinya. Ia merasa gugup, cemas, dan ragu. Kita mau kemana? Kenapa kalian membawa aku kemari? Kami cuma ingin bantu kamu, udah masuk aja. Ya nak, apa kamu benar dengan anak ya? Benar Pak, ibu saya. Kami mendengar beberapa laporan apa yang kamu alami saat ini. Kalau kamu tidak keberatan, bisa tolong ceritakan? Baik Pak. Via pun mulai menceritakan semua kejadian kepada kepala sekolah. Ia menceritakan dengan rinci ditemani oleh Cantika dan Caca. Kepala sekolah mengangguk pada cerita Via dan menghela nafas. Tapi ya, sekarang kamu gak perlu takut lagi. Kami akan menindaklanjuti apa yang kamu alami sekarang. Pak, saya mohon bantuannya. Setelah laporan itu, Via dan yang lain keluar dari ruangan kepala sekolah. Tapi ya. Gimana? Udah lega belum? Iya, tapi aku takut ada yang tahu. Gak bakal ada yang tahu, kita bisa cari rahasia kok. Oke deh, yaudah kalau gitu nanti kita ketemu lagi ya. Yaudah kalau gitu, nah, kasih ya.
Cantika dan Caca meninggalkan Via. Nafis dan Raka melihat Via berada di depan ruangan kepala sekolah dan menghentikan langkah kakinya menuju kantin sekolah. Itu Via gak sih? Kayaknya dia habis lapor kita ke Capsek deh. Gak mungkin lah dia macam-macam. Kita samperin. Kalian? Enggak. Aku nggak mau. Dia berusaha menolak ajakan dari Raka dan mencoba melepaskan genggaman Raka. Via akhirnya mengikuti perintah Raka. Raka dan Nafis mulai membawa Via pergi ke belakang sekolah. Tempat itu terlihat sangat sepi dan sunyi. Raka melihat ke arah Via dengan tatapan benci, namun penasaran. Ngapain tadi kamu ke ruangan Capsek? Mau ngelaporin kita? Usaha kamu tuh bakal sia-sia. Kamu tuh cuma murid biasa. Ingat dek, ibunya Raka itu bakal Capsek kesini. Via menundukkan kepalanya dan tangannya mencengkram roknya dengan erat. Air matanya mulai jatuh dan ia mulai gemetar ketakutan. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Jujur aja deh, ngapain kamu tadi ke ruangan Capsek? Dan mana teman kamu itu? Teman Mbak, kok dia mau sih temenan sama anak kayak kamu? Teman barunya, Caca sama Kalista. Anak baru udah setahun. Jujur deh, kamu habis ngapain ke Capsek? Aku beneran nggak ngapa-ngapain kok. Bullshit! Kalau nggak ngapain kamu ke ruangan Capsek? Nggak ngapa-ngapain kok. Sikun drama lagi, digituin aja. Maka lali, kalian via kalian arek taekwondo. Mari iki langsung dibales. Ngomong. Wow. Napa? Hai Gana. Udah nggak apa-apa, ada kita di sini. Bener tuh, kita bakal terus ini kamu. Jadi video ini bakal kita jadiin bukti ke kepala sekolah. Caca dan Cantika akhirnya berangkat menuju ruang Capsek dan memberi bukti ke kepala sekolah tersebut dengan dibullying itu. Makasih ya, Kalista, Cantika. Jadi ini video bukti perundungan yang dilakukan Raka sama teman-temannya, Pak. Baik, video ini akan saya terima. Tolong manggilkan Raka dan teman-temannya. Di kelas, Cantika menghampiri meja Raka dan teman-temannya. Akhirnya mereka pun menghampiri ruangan kepala sekolah. Ada apa Pak kita dipanggil? Apa benar kalian membuli Via? Ini apa? Kepala sekolah pun menunjukkan video perundungan yang dilakukan oleh Raka dan kawan-kawan. Bohong itu Pak, nggak mungkin kita ngelakuin kayak gini. Iya Pak, dia pakai AI Pak, kan ada AI. Anda nggak mungkin bohong. Loh, Cantika sama Kalista ada Bapak. Ya, apa benar kalian membuli Via? Iya Pak. Kepala sekolah menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ia segera menelepon orang tua Raka yang menjabat menjadi wakil kepala sekolah saat itu. Bu, bisa tolong ke ruang saya? Wakil kepala sekolah pun datang ke ruangan kepala sekolah. Kira kepala sekolah. Mohon maaf
Aneh dia dengan membeli teman satu kelasnya. Saya tidak percaya, Pak. Karena Raka itu anak yang baik. Tidak mungkin anak saya melakukan hal seperti itu. Ini benar. Maaf, Pak, atas kesalahan anak saya. Anak saya nggak pernah saya didik seperti itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya tidak mau tahu tanggung jawab atas yang dilakukan oleh Raka. Baik, Pak. Tapi saya mohon, Pak, jabatan saya jangan dicabut karena saya seorang ibu tunggal. Jika saya dicabut, bagaimana cara saya untuk menafkahi keluarga saya? Untuk jabatan tidak akan saya cabut, tetapi Raka terpaksa harus kami keluarkan karena sudah keterlaluan. Baik, Pak, terima kasih banyak. Ya, Bu. Kalian berempat tetap di sini. Saya akan memberi kalian surat keterangan keluar. Kepala sekolah pun membuatkan surat pengeluaran dan memberikan kepada Raka dan teman-temannya. Ini surat untuk kalian. Mulai saat ini jangan pergi ke sekolah ini. Ibu-ibu lagi saya Ibu Raka terlihat kecewa akan keputusan kepala sekolah. Ia menatap Raka dengan tatapan yang menunjukkan rasa kecewaannya. Raka! Siapa yang ngajarin kamu seperti itu? Tak takut tak kamu? Udah ini sih baru ini. Maaf Ibu, aku benar-benar minta maaf. Kamu nak? Siap 8G. Ya, mari kita saksikan penampilan dari kelas 8G dengan judul Kehilangan Diri. Beri tepuk tangan untuk kelas 8G. Gadis muda menderita skizofrenia. Dia kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Dengan seiring waktu, keluarga dan teman-temannya membantu, sehingga Luna berusaha mengambil kembali kendali atas pikirannya dan menemukan jalan keluar. Namun, apakah dia dapat mengatasi penyakit dan menemukan kembali dirinya sendiri? Jam pelajaran pertama telah dimulai. Luna, ayo ke lapangan. Sekarang kan kita olahraga. Iya, ayo. Aku ambil bola basketnya dulu ya. Setelah mereka mengambil bola basket, mereka langsung menuju ke lapangan. Anak-anak, sekarang kita praktek bola basket. Lun, gue tinggal dulu ya. Gue mau ke kamar mandi. Oke, jangan lama-lama. Akhirnya pun Luna bermain basket sendirian. Tidak lama kemudian, datanglah para sekumpulan anak yang suka membuli Luna. Ada si culun, minta uangnya dong. Anak culun kayak gini mana ada duit, ya kan miskin. Apaan sih, aku gak ada uang. Oh itu, pasti si culun itu ada uang. Aku udah bilang gak ada, ya gak ada. Oh, udah berani ngelawan ternyata. Lu tuh ya saking miskinnya sampai gak bawa duit ya. Dasar miskin, lu udah miskin culun lagi. Kalian apa sih kok dorong-dorong Luna? Udah, kalian pergi aja dari sini. Gak usah didengarin ya omongan trio mulut lemes itu. Iya, gak apa-apa kok, udah biasa itu. Awas sebut. Duduk, awas sebut. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Luna pun berjalan ke depan gerbang tanpa Ella dan Dita.
Saat Luna di depan gerbang, ia ditarik oleh anak-anak itu. Apaan sih? Sini lu. Ngapain lo deket-deket sama guru tadi? Mau caper lo, ha? Tuh sakit. Jawab, gak punya mulut lu. Makanya punya mulut tuh dipakai. Mereka ada dendam apa ya sama aku? Sampai-sampai aku diginiin. Setelah Luna sampai di rumah dengan wajah kusut, ibu pun bertanya, anak itu udah pulang. Kenapa kau jam begitu? Luna gak apa-apa kok bu. Udah dulu bu, Luna mau istirahat. Ketika Luna di kamar, Luna tidak ingin makan sampai pagi kembali. Keesokan harinya, Luna pun berangkat ke sekolah lagi dan bertemu dengan Zahwa. Hai Luna. Hai juga Wah. Kamu kenapa? Kok gak semangat? Gak apa-apa, udah dulu ya. Luna pun pergi meninggalkan Zahwa. Luna kenapa ya? Kok beda banget? Aku bilang ke Ella sama Dita dulu deh. Lalu Zahwa pun pergi ke kelas dan bertemu dengan Ella dan Dita. Luna kenapa ya? Kok diem mulu? Emang iya, kemarin Luna habis dibully sama anak-anak itu. Kita harus lapor guru gak sih? Mereka pun pergi ke ruang BK bersama. Bu, saya mau melaporkan adanya kasus pembulian atas nama Luna. Siapa Ella orang yang membuli Luna? Naina, Zaira, Haski, Juan, Kias. Aduh, mereka lagi. Kamu dibully kayak gimana, Luna? Luna tidak menjawab, dia hanya diam saja. Luna, jawab pertanyaan ibu. Kamu dibully kayak gimana? Saya ditampar dan dikatain bu. Oke, bakal ada tindak lanjut. Ella pun mendatangi 5 anak tersebut. Kalian dipanggil sama guru BK tuh. Mampus, kita dipanggil ke BK. Iya nih, ya udah ayo ke BK. Lalu Ella dan Dita pun mencari Juan, Kias, dan Haski. Kalian dipanggil BK tuh. Lagi nih, ya udah ayo cabut. Setelah beberapa menit, mereka pun telah menemui guru BK. Kalian apakan lagi, Luna? Jawab, kalian punya mulut kan? Kita bully lagi bu, maaf ya. Gak kapok-kapok ya kalian di DO sama sekolah. Minta maaf Luna, dan kalian akan saya DO. Luna yang menyendiri memutuskan untuk pergi meninggalkan teman-temannya. Luna pun merasa berhalusinasi dan mendengar suara-suara aneh. Luna pun berteriak dan menangis. Kenapa Lun? Ayo ikut aku. Lalu Ella dan Dita pun membawa Luna ke psikolog. Dita pun menelpon ibunya Luna. Halo Teh, saya Dita, temennya Luna. Tante, siang ini sibuk nggak? Tante bisa nggak datang ke ras Merpati Putih? Kenapa Dita? Siapa yang sakit? Tante kesini dulu aja, nanti Dita ceritain. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya nama Luna pun dipanggil. Baik, keluhannya apa? Jadi karena dok tadi teman saya teriak-teriak. Sebelumnya, penyebabnya apa ini? Saya dibully dan dikatain dok. Sejak kejadian itu, saya sering halu dok. Seperti mendengar suara pembuli-pembuli saya. Terus apa lagi? Dia suka menyendiri dok. Teman kamu terkena skizofrenia. Ini dokter buatkan resep obatnya ya, dan jangan lupa buat sering kontrol. Akhirnya mereka pun pulang, dan setelah 1 bulan kontrol ke dokter, Luna dinyatakan sembuh. Kesehatan mental bukanlah kelemahan, itu adalah keberanian untuk menghadapi tantangan. Kesehatan mental adalah prioritas. Anda memiliki hak untuk beristirahat dan merawat diri sendiri. Tetaplah berdiri saat demi memikirkan Anda tidak mampu melakukannya. Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Tanpa keberanian tak ada kemenangan. Tanpa perjuangan tak ada happy ending. Sukses adalah kemampuan untuk pergi dari suatu kegagalan tanpa kehilangan semangat.
Hidup takkan pernah terasa adil jika kau masih membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan pernah menyesali masa lalu yang pernah terjadi sebelumnya, tetapi belajarlah dari masa lalu tersebut. Kamu adalah wujud kesuksesan yang sejati. Selama ketika kamu dapat percaya diri sendiri, maka cintailah diri sendiri dan tak menjadi diri sendiri. Pesan moral drama ini menyampaikan bahwa gangguan mental bukanlah hal yang harus ditakuti dan dihindari, tetapi harus dihadapi dengan keberanian dan dukungan dari orang-orang terdekat. Kami dari kelas 8C mengucapkan terima kasih. Ya sekali lagi beri tepuk tangannya untuk kelas 8B. Penampilan selanjutnya adalah dari kelas 8H. Kepada kelas 8H bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Ya, mari kita saksikan penampilan dari kelas 8H dengan judul Cermin Retak. Beri tepuk tangannya untuk kelas 8H. Pada suatu ketika, ada anak bernama Helsa. Helsa Kusuma Chandra, ibunya orang Malang, dan ibunya bekerja sebagai pembisnis butik, dan ayahnya orang Bandung yang bekerja sebagai pembisnis restoran di kota Malang. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk tinggal di kota Malang. Kehidupannya saat itu sangat baik-baik saja. Lalu pada suatu hari ibu dan ayahnya bertengkar hebat. Halo, ayah sudah pulang. Bu, tolong bikin ayah kopi. Ayah capek nih habis lembur. Bikin sendiri aja apa susahnya? Aku juga capek habis kerja seharian. Gimana sih Bu? Kan itu kewajiban kamu sebagai seorang istri. Semua aja sekalian pekerjaan istri. Terus kamu ngapain? Cuma kerja doang? Aku juga bisa kalau kerja doang. Terus mau kamu apa, ha? Mau aku. Udah kita cerai aja. Aku udah capek sama kamu. Apa-apa aku. Ya udah, itu mau kamu. Kita jalanin hidup kita masing-masing. Saat itu pun mereka menjalani hidupnya masing-masing, dan Helsa pun memutuskan untuk pindah di kos-kosan Kecamatan Lawang karena Helsa sekolah di SMP 1 Lawang. Sesampainya di kos-kosan, dia menata barang-barangnya. Setelah itu, dia duduk di meja belajar dan mengeluarkan cermin yang sudah retak, dan dia mengaca sambil menangis. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Kalau aku tahu hidupku bakal seperti ini, aku mending gak usah lahir di dunia ini. Akhirnya Helsa pun menangis hingga tertidur di meja belajar. Terdengar suara ayam pun, Helsa pun bangun dari tempat tidurnya dan bergegas mempersiapkan pelajaran untuk hari ini. Setelah dia mempersiapkan semuanya, ia pun beranjak pergi ke sekolah. Sesampai di kelas, Helsa pun duduk sendirian. Saat itu ada segerombolan cewek yang menghampiri Helsa. Saat itu pun salah satu anak menghampiri Helsa lalu mengebat meja. Kenapa? Aku mau kenalan nih. Eits, bohong. Gak jadi deh, males banget aku mau kenalan sama anak dekil. Udah broken home lagi. Nilainya jelek lagi. Mukanya dekil juga. Di sela-sela itu ada segerombolan cewek lain yang datang untuk menghampiri mereka, dan salah satu dari mereka menampar Maulidia. Maksudmu apa kayak gitu? Terserah gua, ngapain kamu ikut campur? Di sela-sela itu juga ada dua seorang anak cewek yang langsung melerai pertengkaran tersebut. Woi, udah woi, santai. Lagi santai, Kamu sulis, jangan main tangan. Kalau ada apa-apa itu harus dibicarakan dulu. Kamu juga kalau ngomong jangan sembarangan. Sebenarnya kamu di posisi yang sama kayak Helsa.
Emang kamu mau dibully karena broken home? Bacot. Udah Fel, nanti masalahnya malah panjang. Akhirnya mereka semua bubar dan Elsa pun ditenangkan oleh Sulis dan teman-temannya. Udah Hel, kamu tenang dulu aja ya. Elsa pun akhirnya berdiam diri di kelas hingga bel pulang tiba. Elsa langsung beres-beres untuk pulang. Sesampainya di kos-kosan, Elsa pun duduk di meja belajarnya dan menatap cermin yang sudah retak sambil menangis. Emang bener kok aku anak broken home. Aku juga nilainya jelek, makaku juga dekil. Aku gak bisa kayak anak-anak lainnya. Hidupku gak sempurna banget. Hidupku udah kayak kaca ini, udah retak. Akhirnya Elsa pun merenungi hidupnya di dalam kos-kosan sampai pagi. Elsa pun bersiap-siap untuk sekolah. Sesampainya di sekolahan, Elsa pun berjalan menuju ke kelas dan Elsa pun menabrak salah satu segerombolan cewek. Woi, kalau jalan itu lihat-lihat, gak punya mata pak. Iya maafin. Maaf, enak aja kalau minta maaf, dasar dekil. Udahlah, itu cewek. Ayo cabut aja. Setelah itu, Elsa terus menunduk dan menahan air matanya sampai ke kelas. Elsa pun duduk, dan setelah Elsa duduk, Elsa dihampiri oleh segerombolan cewek. Halo Elsa, ayo main truth or dare? Boleh deh, tapi kalian gak malu temenan sama aku? Ngapain malu? Gak lah, ngapain kita malu, sama-sama manusia juga. Iya tuh. Ya udah deh, ayo. Akhirnya mereka pun main, hingga akhirnya ada segerombolan cewek yang menghampiri mereka. Dekil udah punya temen spek pahlawan pagi hari. Ya kamu yang dekil. Sirik kamu, gini-gini juga aku cantik keles. Tahu tuh. Percuma cantik kalau sifatnya cewek kayak iblis. Terserah aku lah mau kayak gimana, kayak kamu udah sempurna aja. Guys, mendingan kita ke tempat duduk kita aja daripada ngurusin anak sampah kayak gini. Ya kamu yang sampah. Mereka semua pun bertengkar dan disorai oleh anak sekelas. Dan dia seorang anak yang kata, udah woi, ayolah kayak bocah TK kalian. Udah woi, udah. Kalian coba tenang dulu. Sekarang aku tanya, ini masalahnya apa? Kok bisa sampai kayak gini? Tadi kita berenam lagi main truth or dare, tiba-tiba mereka datang ganggu. Terus mereka bilang apa emang ke kalian? Tadi mereka bilang kalau Elsa dekil, terus bilang kita sampah. Hei kalian berempat, aku udah bilangin, jangan asal ngomong. Omongan kalian itu diatur kayak orang gak berpendidikan aja. Sekali lagi kalian bully Elsa, ntar aku laporin guru. Udah yuk, cabut. Akhirnya segerombolan cewek itu pergi dan menyisakan anak berdelapan di kelas. Hel, kamu gak bisa terus seperti ini. Kamu harus cari kepribadian kamu yang sebenarnya, agar kamu kalau dibully habis-habisan, kamu masih bisa melawannya. Kamu jangan merendahin diri kamu sendiri. Coba kamu mulai sekarang cari diri kamu yang sebenarnya. Jangan terus-terusan kayak gini. Iya Elsa, agar hidup kamu gak terus-menerus sakit, kamu harus coba merasa percaya diri. Jangan dengerin omongan orang-orang yang benci sama kamu, tapi dengerin diri kamu sendiri yang sayang sama kamu. Setelah Elsa diberi semangat oleh mereka bertujuh, Elsa pun pulang dengan wajah ceria. Setibanya di kos-kosan, Elsa langsung menuju meja belajar dan menghadap di cermin yang retak. Ayo, kamu pasti bisa bahagia kayak dulu lagi. Semangat Elsa, kamu sempurna di mata orang yang tepat.
Pesan dari kelas 8H. Tetap semangat untuk anak yang mempunyai inferiority complex dan jangan dengar apa kata orang lain. Tetaplah jadi diri kalian sendiri. Sekian dari kami kelas 8H. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelas 8H. Ya, mari kita saksikan penampilan dari kelas 8D dengan judul Minder. Ya, beri tepuk tangan untuk kelas 8D. Kurang 3 Pak. Ini dosen dulu yang tadi ya, yang kembali. Di suatu Senin yang cerah, seorang siswa salah satu sekolah ternama tampak berjalan tergesa-gesa, walaupun ia datang lebih awal. Jasmine, begitulah orang-orang memanggilnya. Siswa kelas 8K yang juga seorang ketua PMR di SMP Muda Kaya. Pukul 6.20, dia sudah sampai di kelasnya. Lalu dia pergi ke ruang PMR untuk mencari slayer PMR kebanggaannya. Oh ya, Jasmine ini kita ke lapangan ya. Evaluasi. Ada PMR. Jam 6.50, semua siswa sudah mulai menuju ke lapangan untuk melakukan upacara bendera. Saat upacara dimulai, semua anggota PMR menempatkan diri di belakang barisan, mulai kelas 7, 8, sampai 9. Upacara berlangsung hikmat dan tertib. Dari sana ke sini. Dari sini saya hapus dan enggak endorse. Iya. Aku bingung. Kenapa nggak miring? Setelah upacara, Jasmine dan semua anggota PMR kembali ke kelas masing-masing dan mengikuti pelajaran yang terjadwal pada hari tersebut. Jasmine, bisa minta Jasmine, bisa minta tolong ke sini. Maaf Bu, Ibu manggil saya. Ada yang bisa saya bantu? Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Ada apa Bu? Apa saya membuat kesalahan? Tidak, saya cuma mau minta tolong. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini, kamu kan pintar dalam pembelajaran IPA. Jadi, saya mau menunjuk kamu untuk mewakili sekolah dalam perlombaan IPA Sabtu nanti. Cosplay begini. Apakah keberatan, Jasmine? Apakah tidak ada kesalahan selain saya? Jadi gini, saya memilih kamu berdasarkan hasil koordinasi dengan guru yang lain. Jadi, saya harap kamu tidak akan menolaknya. Maaf Bu, bukannya saya keberatan, tetapi saya takut jika saya kalah. Jangan takut, yang penting mau berusaha dulu. Coba pikirkan lagi perkataan ibu. Lagi pula ini kan keinginan kamu sejak lama kan? Mendengar permintaan dari Bu Aulia, Jasmine merasa dilema. Di satu sisi, ia sangat ingin untuk mengikuti perlombaan dan mewakili sekolah. Tapi di sisi lain, ia tidak yakin. Ia takut gagal dan kalah dalam perlombaan itu. Jasmine terdiam. Pikirannya berputar-putar memikirkan ucapan Bu Aulia. Saat Jasmine sedang memikirkan ucapan Bu Aulia,
teman-teman Jasmine datang menghampirinya. Apa Senin? Iya, Boy, ditanyain tuh kok malah bengong. Awas kan kesurupan. Jadi gini Rek, aku ditunjuk sama Bu Aulia untuk mengikuti lomba IPA di hari Sabtu ini. Aku pengen banget, pengen malahan. Tapi apa Min? Bukannya ini keinginanmu dari lama ya? iya sih emang. Tapi aku mana Min? Akan tapi ki. Ayo ikut aja, kesempatan. Iya sih, aku takut gagal, aku takut kalah, aku takut gimana sih kalau sekolah ini aku kalah. Coba dulu Min, belum apa-apa kok sudah takut. Ya kita ke kantin, siapa tahu bisa di kantin, Jasmine masih ikut lomba. Keempat serangkai itu pun akhirnya menuju kantin untuk membeli jajanan. Ternyata benar kata Aida, setelah jajan di kantin, sepertinya pikiran Jasmine sedikit terbuka. Dan kali ini sepertinya dia sudah yakin untuk menerima permintaan Bu Aulia agar ia mengikuti lomba IPA. Waktu berlalu, jam pulang sekolah pun tiba. Seperti biasanya, Jasmine dan ketiga temannya pulang bersama-sama. Tepat di gerbang sekolah, tampak anggota geng yang terkenal suka merundung Jasmine dan siswa lain yang mereka anggap lemah. Ada si Amit. Mau kemana sih? Buru-buru banget. Loh, bisa jawab juga ternyata. Kirain nggak bisa ngomong. Nah, ya apa sih cara ngomong? Kita ngomong sama kamu ya, so gak usah ikut-ikut. Kalau jawabnya gitu takut ya. Sungguh siang, belum selesai permasalahan, anggota geng yang lain muncul dan ikut menimpali. Ada apa nih rame-rame? Oh, kamu. Tuh, tambangnya nggak meyakinkan banget. Oh, gila apa? Kok gue nggak tahu? Itu loh yang lomba IPA, yang diceritain Bu Aulia. Hah? Apa? Ngajar apa sih? Tambangnya sendiri. Emang bisa? Gak yakin. Penonton bayaran nggak usah protes. Wes ta, Jasmine kalah apa-apa. Iya, Re, emang kenapa sih kalau dia ikut lomba? Kalian gak usah ikut-ikut. Ini urusan kita sama si cewek seambis ini. Sambil masih menertawakan Jasmine, Kansa mendekat ke arah Jasmine dan mendorongnya. Tolongin. Alah, paling cuma acting. Anak-anak nakal itu pun pergi meninggalkan Jasmine dan teman-temannya. Sedangkan di sekolah yang mulai sepi, teman-teman Jasmine mencoba mencari pertolongan agar Jasmine lekas sadar. Dari kejauhan, terlihat anggota PMR berjalan ke arah mereka. Loh, ada apa ini? Kenapa dia tidur di sini? Pur, itu pingsan. Hei, ini bukan waktunya bercanda. Ayo, cepat tolongin. Para anggota PMR itu pun segera melakukan pertolongan pertama untuk Jasmine yang saat itu belum sadar juga. Dia kenapa kok bisa begini? Dia sakit. Tadi anggota geng asli itu dorong Jasmine sampai jadi begini. Oh, geng asli itu ya. Ini lomba IPA.
di mana ya? Dan kamu nggak kenapa-napa, Min. Akhirnya kamu sadar juga. Aku udah dengar dari teman-teman, katanya kamu dibully gengnya Tinta itu ya. Aku tahu. Jadi mari deh, kamu gak usah takut, kan ada kami yang udah siap buat melaporin mereka. Jadi kamu fokus aja sama perlombaanmu. Segera pulang dan mulai latihan ya. Jadi Min, ayo. Terima kasih ya teman-teman, aku akan berusaha. Cerita selesai, geng Asoy akhirnya diproses dan dihukum karena kesalahannya. Sedangkan Jasmine berhasil memenangkan lomba seperti yang ia harapkan. Sebenarnya lu itu ceritanya yang ramai sih. Cerita kenapa? Iya. Stop tidak percaya diri. Karena tidak percaya diri membuat dirimu tidak percaya. Itu saja drama dari kelas 8D. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelas 8D. Penampilan Kita dari kelas 8E menampilkan drama kesehatan mental yang bertema impulsif yang berjudul Sekali Bertindak Seumur Hidup Menyesal. Berikut ini karakter-karakternya. Nirwan sebagai Aldi, Riko sebagai Doni, Naya sebagai Rina, Laila sebagai guru bijaksana, Aulia sebagai Bu Angel, Amin sebagai guru kepala sekolah, Hamidah Ronald sebagai orang tua Aldi, Irul, Bintang, Rabel, Aldi Happy sebagai geng Aldi, Norin, Ola, Kalila, Tasya, Nana sebagai geng Rina. Selamat menonton drama ini. Aldi adalah remaja yang mudah tersulut emosi dan bertindak tanpa berpikir panjang. Suatu hari, ia mendapat tantangan dari teman-temannya untuk merusak kendaraan guru sebagai bentuk gaya dan pembuktian kedamaian. Tanpa berpikir panjang, Aldi menerima tantangan itu dan merusak motor guru di parkiran. Namun, aksinya terekam CCTV sekolah. Aldi pun harus menghadapi konsekuensi besar atas perbuatannya, termasuk sanksi sekolah dan kekecewaan orang tuanya. Di kantin sekolah, Aldi duduk bersama gengnya. Teman-teman, itu ada gengnya Aldi yang katanya nakal banget sih, jijik banget sih. Ya tuh, gengnya suka buat adol aja di sekolah ini. Lah ya, Aldi, lu denger gak? Ada yang bilang lu gak berani bikin ulah di sekolah. Masa sih? Lu cuma ngomong doang? Ngomong doang, gak ada yang bisa melakukan gue. Apa yang harus gue lakuin? Lo rusakin motor guru di parkiran, dijamin kita bakal anggap lo paling berani. Aldi, ini ide buruk. Lo bisa kena masalah besar. Ah, lo penakut, gue terima tantangan ini. Aldi dan gengnya tertawa, sementara Doni dan Dina terlihat khawatir. Di parkiran sekolah, Aldi membawa batu dan mengores cat motor salah satu guru, sementara gengnya merekam aksi itu. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you work and you have bad traits, you don't to school and learn the double. Wih, gokil, ini baru jagoan. Mereka tertawa, lalu pergi meninggalkan parkiran. Saat berpulang, seluruh warga sekolah pun pulang.
Ternyata sepeda yang dirusak oleh Aldi adalah sepeda salah satu guru yang bernama Bu Angel. Bu Angel tidak mengetahui bahwa sepedanya telah dirusak oleh muridnya. Saat Bu Angel mengendarai sepeda untuk pulang di tengah perjalanan, sepeda itu tiba-tiba bergoyang dan membuat Bu Angel terjatuh dan... Godang! Tolong! Saya ketiban! Nande! Ini ibunya dari mana, Bu? Saya dari pulang ngajar, Bu. Ibu dari sekolah mana? Saya dari SMP 1 Lawang, Bu. Boleh tolong teleponkan pihak sekolah saya, Bu? Boleh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga yang melihat Ibu Angel kecelakaan, Pak. Ini Bu Angel masih ada di lokasi kejadian. Sebentar lagi ambulans akan datang. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih atas informasinya, Bu. Setelah ini saya akan menyusul Bu Angel ke lokasi kejadian. Setelah Bu Angel dibawa ke rumah sakit oleh warga, dan pihak sekolah pun mengikuti ke rumah sakit. Setelah diberobatkan, Bu Angel kembali ke rumah. Keesokan harinya, bel sekolah pun telah tiba. Seluruh siswa memasuki kelasnya masing-masing. Tak lama kemudian, terdengar suara pengumuman di sekolah. Mohon seluruh siswa berkumpul di aula, ada pengumuman penting. Ada apa ini? Ada apa ini ya? Tidak tahu, ada apa? Tidak ada lupa, sudah begini. Di aula sekolah, kepala sekolah berdiri di depan para siswa dengan ekspresi serius. Pagi ini terjadi perusakan motor salah satu guru. Kami telah melihat rekaman CCTV dan menemukan pelakunya. Aldi, maju ke depan! Seluruh siswa berbisik. Aldi jalan dengan wajah tegang. Kenapa kamu melakukan ini? Saya hanya mengikuti tantangan, saya tidak berpikir panjang. Tindakan impulsif seperti ini bisa menghancurkan masa depanmu, Aldi. Nak, kami sangat kecewa. Kami tak menyangka kamu bisa berbuat seperti ini. Aldi, lo sadar kan kalau ini salah? Sekali lo bertindak bodoh, seumur hidup lo bisa nyesel. Kamu akan menerima sanksi sosial. Harus meminta maaf kepada guru yang motornya kamu rusak. Dan melakukan kerja sosial di sekolah selama sebulan. Aldi menangis menyesal, sementara teman-temannya menyadari bahwa tindakan impulsif bisa berakibat fatal. Aldi berdiri di depan seluruh siswa di lapangan, membaca permintaan maafnya. Saya sadar saya telah melakukan kesalahan besar. Saya bertindak tanpa berpikir panjang dan sekarang saya menyesal. Saya harap teman-teman semua belajar dari kesalahan saya. Jangan sampai kalian melakukan hal bodoh seperti yang saya lakukan. Siswa bertepuk tangan, menyadari pentingnya berpikir sebelum bertindak. Setelah mengucapkan permintaan maaf, Aldi berlari ke belakang sekolah. Aldi pun menangis di belakang sekolah. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau yang memaafkan.
berjalan ke belakang sekolah, Rina melihat Aldi sedang memukul-mukul dirinya sendiri. Lalu Rina menghampiri dan berkata, "Sudah cukup Aldi, gak usah menyakiti diri sendiri. Gak apa-apa, lain kali kalau mau bertindak, dipikirkan terlebih dahulu dampaknya, agar tidak kejadian seperti itu lagi, yang membuat kamu menyesal seumur hidupmu." Apa sih penyebab Aldi melakukan hal seperti itu? Penyebab Aldi melakukan hal seperti ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi Aldi. Jadi, faktor utama kenapa Aldi seperti itu ternyata dulu karena lingkungannya, gimana dia itu sering dibully dulu saat masih kecil. Dan itu membuat dia merasa selalu menjadi anak yang salah terus, dan itu membuat emosinya meluap dan dia suka memukul dirinya sendiri sebagai bentuk rasa rendah diri atau menyesal. Jadi, pesan moralnya, jangan mudah terprovokasi tantangan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Tindakan impulsif bisa berakibat fatal dan sulit diperbaiki. Pikirkan konsekuensi sebelum melakukan sesuatu. Tenang saja, perpisahan tak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah bila habis ini saling benci, bahwa kita pernah selalu bersama-sama, lalu kita sadar bahwa kita harus berpisah. Kami dari Kelas 8 mengucapkan jaga kesehatan mental kalian. Ayo. Yang beri tepuk tangannya untuk kelas 8E. Satunya bisa. Karena wisata liburan pertama, kalau dari mama dan papa, karena berhasil naik kelas, walau rata-rata pas-pasan, nekat pulang lewat jam malam, dilarang jalan-jalan sebulan, sebelum bimbingan belajar, saat ujian sekolah, berpihak berbahagia, atau justru buatmu merana. Bertahankan atau melupakan, pilihanmu kawan tidak mengapa. Oh tak apa, berada di atas yang terus semangat. Di sekolah Impera School ada anak yang bisa disebut berandalan sekolah. Suka membuli siapa saja, tidak memandang cewek atau cowok. Woi, jangan stres. Kerjain tugas gua sama teman-teman gua. Aja kalau belum selesai ambil istirahat dulu. Baik, jangan stres. Semangat. Mereka si entek-entek sekolah, si tukang bully yang selalu ngerasain warga sekolah, dan si cewek yang kata mereka stres itu namanya Siska Aisyah. Dia mempunyai penyakit bipolar yang bikin dia dinilai cewek stres. Dia mempunyai dua sahabat bernama Maulida yang biasa dipanggil Lidu dan Gadis. Tapi mereka tidak seberani itu untuk melawan entek-entek sekolah itu. Siska hanya bisa menurut apa kata mereka daripada dia jadi samsai gratis buat mereka. Lidu dan Gadis yang lihat itu setelah dari toilet langsung menghampiri Siska. Kenapa diam aja sih? Apa dia sama mereka kayak gitu? Ya tuh, kenapa gak dilawan aja coba? Gak apa-apa, aku lebih takut kalau aku bakal jadi samsak mereka kayak dulu. Gadis dan Lidu cuma bisa tersenyum tipis saat mendengar Siska ngomong kayak gitu. Setelah bel istirahat berbunyi, mereka bertiga pun ke kantin bersama.
duduk di pojok sana. Mereka pun duduk di pojok dan Maulida yang pergi untuk memesan makanan. Lalu Alan and the Gang pun datang. Berikan yang ikut kita. Kita yang tempatin dulu, ngapain kita pindah? Harusnya ada yang pergi cari bangku. Ini tempat kita ya. Kita yang tempatin dulu, ngapain kita pindah? Harusnya lo yang pergi cari bangku. Lo dan mama bagaimana? Lo biasanya di tengah, kenapa jadi pindah di pojok sini? Alan dan Vanda hanya bisa melihat pentingkaran itu dan tak ada niat untuk membantu agar mereka mendapatkan meja itu. Tetapi Alan menyimak pertengkaran sambil melihat ke arah Siska yang terdiam. Dan Vanda yang melihat Alan menatap Siska pun dia berbilang. Siska tuh bilang. Waras lu. Lu yang pindah lah, kenapa jadi kita yang pindah? Orang kita udah tungguan kok. Terserah kita lah mau di mana. Ya udah, berarti terserah kita lah mau di mana, mau pindah apa enggak. Akhirnya geng Alan pun duduk di sebelah meja Siska. Bel istirahat berbunyi dan mereka kembali ke kelas mereka lalu memulai pelajaran. Nanti kita pulang sekolah kita jalan-jalan dulu yuk. Maaf, aku nanti gak bisa. Aku diajak sama papa aku keluar. Ya udah, Dis, kapan-kapan kan bisa. Akhirnya bel pulang sekolah berbunyi dan semua murid pulang ke rumahnya termasuk Siska. Wirawi, partai Wirawi. Abang, adik, kakak, ayo berangkat sekolah. Kakak mana lah, belum bisa. Ngapain tunggu dia? Dia nanti kan bisa berangkat sendiri. Adik gak mau berangkat kalau Apa digawano kotaan aja? Siska yang mendengar pembicaraan tersebut pun terdiam, lalu dia kembali berjalan ke arah keluarganya. Itu kakak. Ayo kita berangkat. Mama yang melihat Siska langsung berjalan ke arah mobil. Setelah acara selesai, mereka berada di parkiran mobil. Siska, kamu pulangnya jalan aja ya, mobilnya nggak cukup soalnya. Masa Siska di sini jalan, mah kita di sini jalan, mobilnya juga muat. Mama nggak mau tahu. Kalau Siska jalan, mereka juga ikut jalan. Terserah. Sekarang Mas mau. Sesampainya di rumah, Mama mengajak Siska ke kamar bersamanya. Siska, kamu ikut saya. Siska hanya diam dan mengikuti Azra dari belakang. Sesampainya di kamar, Azra menutup pintu kamar dan memulai pembicaraan kepada Siska. Ini semua gara-gara kamu. Zulfa sama Nanta mulai berani menentang perkataan saya. Tapi itu bukan karena kemauanku, mereka sendiri yang menentang. Kamu ya udah mulai berani ngejawab.
kamu ini nggak tahu diuntung, udah dirawat dari kecil sampai sekarang, ternyata besarnya jadi pembangkang. Dasar nggak tahu terima kasih. Tanpa mereka sadari, Papa mendengar semua pembicaraan mereka dari balik pintu. Tetapi Papa hanya memutuskan untuk diam agar Zupa dan Ananta tidak tahu. Tidak lama pun Mama keluar dari kamar karena sudah muak dengan pembicaraan bersama Siska. Mama, harusnya kamu tidak membentak Siska seperti itu. Aku melakukan ini karena dia membuat Zupa sama Ananta menjadi pemberontak. Harusnya tidak sekasar itu. Kamu itu sama aja kayak Zupa sama Ananta, selalu membela dia. Terserah kamu saja, kamu susah dinasihatin. Dibawa. Setelah kejadian tadi malam, besok pagi di lapangan Impera School, Siska yang baru saja memasuki area lapangan, tiba-tiba Siska pun dilabrak oleh Anggi dan Zaskia. Maksudnya, aku gak pernah lihat mata Alan. Oh, tidak pernah bicara ya sekarang. Awas loh kalau kayak gitu lagi. Tanpa mereka sadari, banyak murid yang melihat kejadian itu. Ada, bagus banget adekku. Bener banget, dilihat ya video dan foto yang udah gue kirimin. Dan kalau kalian mau lihat kejadiannya secara detail, langsung aja ke depan lapangan sekarang ya guys. Siska yang terkejut dan mempunyai riwayat MPD itu pun kambuh, dan dia berubah menjadi anak kecil yang manja. Ma takut, Mama di mana? Gimana, udah baikan? Udah. Sudah ada. Dari mana kamu? Iya. Lalu KS Bu. Dari mana? Toilet. Ngomongin apa sama Vanda di? Nggak ngomongin apa-apa. Setelah percakapan dari UKS, Vanda semakin sering memperhatikan Siska, bukan sebagai korban bullying lagi, tapi sebagai seseorang yang ingin dilindungi. Diam-diam, Vanda merasa bersalah atas semua yang telah mereka lakukan terhadap Siska. Hari demi hari berlalu, geng Alan mulai melihat perubahan Vanda. Dia tidak lagi ikut membuli Siska, bahkan ia sering membela Siska saat Alan dan yang lain mulai mengganggunya lagi. Suatu hari di kantin sekolah, Alan melemparkan buku ke meja Siska. Sis, kerjain tugas gua belum? Ngapain aku ngerjain tugas kamu? Kalau kamu tahu ini buku masih kosong. Oh, buku itu. Aku malas ngerjainnya. Itu kan ya, Siska berani ngelawan Alan. Iya, biasanya dia kalau nggak nunduk ya nangis. Sudah, jangan Alan. Jangan Siska lagi. Ngapain lo? Sok lawan. Gue serius. Lo gak lihat yang kita kasih ke dia. Kamu ikut-ikutan lagi. Lan,
Ngomong-ngomong, gua tuh sebenarnya suka sama lo, tapi gua tuh muak sama sikap lo yang seakan-akan suka sama Siska. Geng Alan terkejut dengan pengakuan Anggit yang selama ini menyukai Alan. Dia mulai merasa muak dengan sikap Alan dan memutuskan untuk meninggalkan geng tersebut. Zaskia yang selalu ikut-ikutan juga mulai berpikir ulang. Melihat ada yang membela dirinya, Siska merasa sedikit lebih berani. Aku bukan boneka kalian, aku manusia. Alan mendengus, tapi kali ini dia tidak membalas. Tanpa berkata apa-apa, dia pergi bersama Anggit. Alan merasa kesepian, sementara itu Vanda, Zaskia, dan Siska perlahan mulai menjadi teman sejak saat itu. Alan juga mulai menjaga jarak dari Siska tanpa teman-temannya yang dulu selalu mendukungnya. Suatu hari, Vanda memberanikan diri bertanya. Sekarang boleh tahu kenapa kamu berbau, Pak? Gak apa-apa, aku takut mau cerita. Gak apa-apa sis, kita bakal bantu kamu kok. Sebenarnya waktu kecil aku sering dikucilkan di rumah. Kakak-kakakku lebih diperhatikan. Aku selalu diabaikan. Aku sering sendirian. Jadi kepribadian lain muncul buat nemenin aku. Mulai sekarang kamu sendirian, ada aku, Hidup, Gadis, Zaskia. Kita teman. Terima kasih. Setelah pulang sekolah, Siska kembali ke rumah. Saat membuka pintu, Siska melihat ibunya sedang duduk di kursi sambil menangis. Tapi dia tetap berjalan mengabaikan ibunya di kursi yang sedang menangis itu. Siska, aku mau bicara sama kamu. Sejak saat itu, hidup Siska mulai berubah. Dia mulai belajar melawan bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian. Dengan dukungan teman-temannya dan keluarganya, dia semakin percaya diri. Dan Alan yang kini menyadari kesalahannya akhirnya meminta maaf kepada Siska. Butuh waktu lama bagi Siska untuk memaafkan, tapi pada akhirnya dia belajar untuk melepaskan rasa sakitnya. Dan dengan begitu lembaran baru dimulai untuk semua orang. Kita sahabat, lagi hangat,
drama kami, pentingnya empati dan pentingnya lingkungan dan peran keluarga untuk anak. Kami dari kelas 8I meminta maaf atas kesalahan teknis dari drama kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan